Halo sahabat Unrika, jumpa lagi nih kita di podcast Unrika TV. Masih dengan host kece-nya Unrika TV dengan Rafika Permata. Dan untuk episode ini pasti tetap dengan tema-tema yang spesial untuk sahabat Unrika semua. Nah, kita masih memperingati hari Guru nasional yang kemarin bertepatan tanggal 25 November. Nah, jadi kita udah kedatangan nih guest-guest spesial para guru-guru berprestasi di Kota Batam, dan juga kebetulan beliau-beliau semua adalah alumni di Magister Manajemen Universitas Riau Kepulauan. Ayo kita sapa dulu yuk guest-guest kita. Oke, saya sudah kedatangan Bu Erni Sukmawati, SPDI MM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dulu guys semuanya. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kemudian ada Bu Indra Ru'yani, Bu Iin, SPDI MM. Ya. Kemudian Bu Deza Zalia, SPDMM. Ini seumuran kita semuanya ya Bu ya. Baik, sama-sama 17. Sama-sama angkatan 90-an lah ya Bu. 90-an ke bawah berarti. Baik, saya perkenalkan dulu nih guys, spesial kita ada Bu Erni tadi. Beliau adalah guru mengajar di SDIT Al Muhajirin Dotamana, betul ya Bu? Ya, Dotamana betul. Itu di Batam Center ya? Batam Center, perbatasan Batam Center dengan Nongsa sih. Oh ya, Botanias itu ya. Iya, betul. Kemudian ada Bu Indra Ru'yani, Bu Iin. Iya. Ya, beliau SDIT Insan Harapan. Nah, ini di mana Bu? Di Tembesi. Tembesi. Oh, berarti dekat simpang apa? Tembesi. Barelang ya. Kemudian ada Ibu cantik Bu Deza Zalia, SPDMM. Ya, Bu. Beliau guru di SMKN 3 Batam. Harusnya nggak dipanggil Ibu ya, dipanggil Mbak. Mbak guru. Miss. Oh, gitu ya, Miss ya. Kalau sekarang kan Mas Menteri, sekarang Mbak guru gitu ya. Tapi dipanggil Miss ya, Miss. Baik, beliau ini adalah alumni kebanggaan kami ya, kebanggaan kita semua. Beliau lulusan Magister Manajemen Unrika ya Bu. Tahun berapa kalau Bu Erni, apa seangkatan? Angkatan. Satu angkatan. Saya lebih belakangan. Oh, lebih belakangan. Oh, berarti baru kemarin lulus. Baru kemarin lulus. Angkatan 5. Sudah kemarin kan berarti? Sudah kemarin. Yang November kemarin. Baik. Ini ada saya lihat contekan ya Bu. Karena ada beberapa nih berprestasi. Bu Erni juga pernah menjadi juara 1 guru berprestasi tingkat Kota Batam dan tingkat Kepri. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu Bu Erni mengajar apa nih di SDIT? Saya dulu awal di SDIT itu malah mengajar bahasa Inggris. Background Miss memang ya, bahasa Inggris. Di 3 bahasa Inggris. Cuma kemudian yaitu mengadu nasib di Batam. Ada waktu itu ada tawaran kerja di Astra. Oh, berarti sebelum menjadi guru dulu terus di perusahaan gitu ya Bu? Tidak, malah justru di perusahaan dulu. Oh, di perusahaan dulu. Di perusahaan dulu baru menjadi guru. Betul. Tapi backgroundnya memang sudah pendidikan ya? Iya, Pendidikan setelah sastra Inggris apa? tidak, malah justru SPDI. Oh, Pendidikan SPDI. Islam, sarjana pendidikan Islam. Kata orang tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Baik, berarti sudah lama di Batam atau asli mana Bu? Saya asli Jawa, di Batam itu mulai tahun 94. Oh, sudah lama ya. 1994. Wah, Sudah jadi senior berarti di Batam. Batam waktu itu masih mungkin masih hutan. Udah, Masih rawa-rawa. masih rawa-rawa. Berarti untuk SPDI-nya berarti di Batam atau di mana Bu? Oh, di Batam. Kemudian lanjut MM di Unrika. Masya Allah ya luar Bu. biasa. Moto beliau adalah menjadi ibu yang bermanfaat. Masya Allah. Memang tugas utama kita tuh ibu ya Bu. Betul. Jadi ibu itu nggak cuma di rumah kan, di sekolah juga menjadi ibu. Itu tadi Mrs. gitu ya. Mrs. Seres bukan ya? Bukan Mrs. Seres ya Bu. Baik, kemudian ada Bu Iin Iya. apa Bu Iin? Bu Iin. Bu Iin, ya beliau di SDIT Insan Harapan. Iya. Sebenarnya Ibu backgroundnya juga SPDI apa tersesat di jalan yang benar juga nih? Sama, tersesat di jalan yang benar. Cuma saya memulainya itu dari PGTK dulu.
Oke. Pergi TK, ngajar TK, kemudian baru melanjutkan ke SPDI ya. Setelah itu masuk Unrika. Kalau kata teman-teman satu kelas kemarin itu salah jurusan atau tersesat atau gimana ya? Karena SPDI kok ngambilnya ke MM. MM. Tapi kan ambilnya manajemen sekolah ya, Bu. Iya. Iya, jadi memang kalau di manajemennya Magister Manajemen Unrika itu nggak cuman manajemen pada umumnya ya, sahabat Unrika. Jadi ada manajemen sekolah salah satunya. SDM. SDM, marketing dan lain-lain. Nah, Masuk semua. beliau-beliau ini adalah manajemen sekolah ya. Kemudian beliau Bu Iin juga guru berprestasi tahun 2012 dan moto beliau adalah time is money. Ya Bu, mohon maaf ya Bu, saya tadi terlambat. Cocok. Iya. Owner soalnya. Iya benar-benar. Kalau memang salah satu itu kalau orang sukses itu memang tepat waktu Bu. Nah saya ini biasalah Bu ya, maaf. Prinsip ekonomi yang dipakai. Prinsip ekonomi. Time is money. Nah malah saya yang mau anak ekonomi yang tepat waktu. Istilahnya begini, time is money itu adalah setiap waktu kita tuh bermanfaat. Betul. Bermanfaat ya Bu. Makanya kalau di keuangan itu time value of money Bu. Iya. Jadi uang aja punya nilai waktu gitu. Oke, ada Bu cantik juga Bu Deza, Bu Ica ya, panggilan di sekolah Miss Ica. Ya Allah masih muda ya Bu. Kita merasa muda ya. Sama. Sama, kita ini sama kok. Sama Sama. seumuran ya kan Bu In? Iya. Saya juga biasanya sama yang ibu-ibu tuh panggil nama aja. Iya. Kalau di sekolah pun juga langsung panggil nama dia. Panggil nama aja. Biar Biar dia terasa berasa muda. atau kita yang merasa tua. Saya yang merasa tua. Oke. Miss Ica adalah salah satu guru di SMKN 3 Batam. Itu di mana SMK 3? Di PIU. Di PIU. Oh ya, SMK 3. Pemilik bimbel Brilliant Course. Berarti bahasa Inggris ya? Iya. Oh, bahasa Inggris. Betul. Insyaallah. Masya Allah ya. Jadi motonya you can do more than you think. You are a winner of 1,000 opportunities for human life. Panjang ya. Kindly be critical thinking and brilliant anyway. Luar biasa. Translate please. Tolong subtitle-nya di bawah ini ya. Luar biasa. Boleh Bu diceritakan kenapa awalnya berarti SPD, sastra Inggris. Pendidikan bahasa Inggris ya. Di mana? Pendidikan bahasa Inggris di UIN. Oh di UIN. Padang. Oh UIN Padang. Orang Awak Iya. ternyata. Orang awak. Orang Awak. Iya, kenapa memilih menjadi guru? Awalnya nggak niat. Ya, awalnya nggak niat. Benar-benar. Sama ambil jurusan bahasa Inggris awalnya juga karena suka-suka asal-asal aja kan. Waktu dulu tuh kami kan zamannya SNPTN sama SBMPTN ya kan Mbak. Pas waktu milih nggak lulus SNPTN, jadi nggak berani nih mau ngambil ijazah sekolah, nggak mau lagi karena udah ngedown. Guru-guru pada nanyain, Cak kapan daftar ulangnya ke Jogja gitu. Dulu pengen banget kuliahnya di Jogja. Jogja tuh kota impian banget lah. Wah, Pokoknya itu alumni Jogja ya. tadi pas mbaknya bilang dia di Batam, oh nggak di Jogja aja gitu. Padahal pengen banget ke Jogja. Nah pas habis itu udah nunggu 1 tahun untuk nunggu SBMPTN, ambil yang di dekat-dekat sini aja kayak gitu. Ambillah pendidikan bahasa Inggris di UIN sama pendidikan matematika di UNP. Waktu tuh belum tahu kalau masalah di kampus tuh udah ada bayarnya pakai golongan. Jadi ada interview dulu sebelum masuk. Nah kami belum tahu itu karena itu percobaan pertama. Jadi pilihlah yang kampus yang paling murah nih karena nanggung gitu mikirnya. Ya udahlah asal-asal banget masuklah di UIN, kuliah di sana jurusan bahasa Inggris. Ya udahlah kuliahnya juga kampusnya nggak terkenal ya Mbak. Jadi Terkenal orang rata-rata tuh kayak pandang sebelah mata gitu sama kampus kami. Terus habis itu mulailah bertekad. Kayaknya nih kalau mereka pandang sebelah mata itu bakal wujudin nih. Yang kamu lihat itu seharusnya bukan dari dari siapa dan di mana, tapi bukan dari lingkungan kita, tapi dari kitanya, kualitas diri kita itu bagaimana. Jadi kayak I will show to you, I will show my best. Gitu. Jadi udah mulai lah dari situ kampus kami itu udah mulai terkenal, udah mulai dikenal sama yang lain. Dulunya kampusnya IAIN kan, nah berdalih jadi UIN. Dan itu saya masih belum pengen banget jadi guru. Karena kami siswa-siswa yang nakal banget waktu sekolahnya. Jadi takut karma. Karma banget nih kalau aku jadi guru bakal disiram air juga nggak ya nanti gitu. Anak sekarang iya. memang.
Kan kami generasi muda nih. Iya, saya juga ya. Iya. Jadi takut banget waktu itu jadi guru ya. Akhirnya tetap kuliah. Pas waktu semester 5 ada dosen pendidikan psikologi agama. Dia ngajar langsung bilang pendidikan tuh tujuannya tuh nggak hanya mendidik, kamu ngasih ilmu, kamu buat anaknya nggak tahu jadi tahu, bukan itu. Tapi memanusiakan manusia. Langsung kayak tertohok gitu ya. Bahasa sekarang tertohok ya, kena ya. Kena langsung. Jadi sampai rumah tuh langsung kayak tertampar. Tujuan pendidikan tuh lo memanusiakan manusia. Dia nggak kasih analisa, nggak kasih penjelasan apa-apa, sampai rumah tuh langsung mikir. Nah mulai dari situ muncul memanusiakan manusia. Lo kita lo manusia kok dimanusiakan. Nah gitu kan awalnya mungkin ya, dari situ mulai muncul keinginan untuk memanusiakan manusia nih. Karena Minimal dari diri sendiri ya. Mulai nge-treat diri sendiri. Kayak mana sih kamu manusia seharusnya? Ya, mulai luar dari biasa. situ. Masya Allah. Kalau saya dulu di sekolah ditanya ada nggak yang di sini mau jadi guru gitu, nggak ada yang nunjuk. Termasuk kita ya. Iya, jadi sampai guru saya bilang gini. Jadi kalau misalnya kalau saya dulu kebetulan di Padang juga. Saya dulu SMA 1 Padang. Jadi pas ditanya kalau misalnya nih kalian nggak mau jadi guru, siapa yang ngajar anak-anak kalian nanti gitu. Masa iya sih yang nggak lulus kampus bagus yang menjadi guru katanya gitu. Kalau bisa yang dari yang berbibit unggul ini menjadi guru. Nggak ada yang mau, tetap nggak mau. Kenapa ya? Kenapa gitu ya Bu? Karena saat itu mungkin ya pengalaman pribadi ya, kenapa nggak pengen jadi guru. Saat itu keluarga yang menjadi guru tuh rata-rata hidupnya sederhana, gajinya sedikit, kesejahteraan jadi, mungkin ya Bu. Padahal memang tugasnya sangat mulia sekali. Saya pun ngerasain pas jadi dosen gini kan cuman dosen ya, mungkin berbeda tanggung jawabnya dibandingkan guru. Kalau dosen kan mau nggak paham atau nggak terserah kalian gitu ya. Tapi memang ada suatu kepuasan ketika mereka dapat sesuatu dari kita gitu, apalagi menjadi guru gitu, mendampingi, itu benar-benar bikin saya merinding. Saya luar biasa. Akhirnya tuh garis benang yang diambil itu jadi guru itu adalah panggilan jiwa. Iya. Panggilan hati ya. Ya itu sih mungkin kalau misalnya nggak sebanding gitu ya antara kesejahteraan dengan apa yang diberikan oleh guru-guru. Iya itu. Kemarin saya juga pernah dengar istilahnya seorang orang tua nih nggak mampu mendidik anaknya di sekolah, di rumah. Iya mau nggak mau kan di sekolah gitu. Harusnya orang tua mau memberikan lebih gitu untuk sekolah gitu, apalagi untuk guru-gurunya gitu. Jangan hitung-hitungan gitu, kejar yang gratisan yang murah, tapi berikan yang terbaik untuk sekolah karena kita menitipkan anak-anak ke sekolah gitu ya Bu. Ya ini masih nah karena ibu-ibu ini ibu yang cantik adalah alumni pasca sarjana, kenapa nih milih MM Unrika? Apa kesan dan kesannya setelah lulus? Mungkin siapa dulu? Mau Hompimpa dulu? Kalau kemarin waktu memilih MM Unrika itu lebih kepada memang kita sebagai pemegang kebijakan ya butuh ilmu manajerialnya itu seperti apa gitu. Yang kita manage kan ini terutama SDM nih, dalam artian guru ini ya kan. Betul. Terutama di hampir di sebagian besar sekolah, terutama seperti di sekolah saya itu 80% itu selevel Mbak Ica ini. Usianya muda-muda ya Bu. Masih muda-muda. Sedangkan kita ini ya Bu In ya, usia generasi old, kemudian yang di manage itu anak-anak muda. Ini kita harus tahu ilmunya ini, harus tahu tipsnya nih. Jangan sampai nanti kita salah memanage, kita tak tahu ilmunya, nanti malah makin membuat yaitu tadi sekolah tidak berjalan dengan semestinya. Itu yang salah satu menjadi alasan kami memilih MM Unrika, dan memang luar biasa ya. Hampir 2 tahun ya Bu ini ya, 1 tahun setengah lebih berapa. Inilah kita mendapatkan ilmu yang ketika kemudian kita implementasikan ke lapangan luar biasa hasilnya. Saya dalam memanage guru sekarang sudah bisa pakai semua itu Mbak. Apalagi ketemu teman-teman ya Bu. Dari sekolah-sekolah lain juga ketemu Bu Iin. Sharing pengalaman. Bu Iin gimana nih sharing tentang bagaimana kesan kuliah di MM Unrika? Kalau saya bilang kesan pertamanya so sweet gitu ya. So sweet. bukan ini aja yang so sweet ya, bukan suaminya so sweet ya, Unrika juga so sweet. Jadi memang selama ini kan kita itu belajar menjadi
manajemen ya, kita tidak melalui teori terlebih dahulu, tetapi kita langsung praktik di lapangan. Nah ternyata di praktik di lapangan ini kita mengalami kesulitan dalam memanajemen sekolah yang kita bina. Nah, gimana sih caranya membina teman-teman ini? Akhirnya ketika Bu Erni saat itu yang mengajak S2 di Unrika sudah ada. Wah ini jurusannya MM nih, wah pas nih sama kita nih ya. Kebetulan kita memang memanage SDM. Nah di sini juga ada khusus untuk manajemen sekolah. Konsentrasinya adalah manajemen SDM. Jadi alhamdulillah seiring berjalannya waktu memang ketika awal-awalnya mungkin sepertinya pengalaman kita yang kita berikan ya, tapi menjelang di semester berikutnya, tahun berikutnya, ilmu-ilmu dari sini itu akhirnya kita terapkan di lembaga kita dan luar biasa memang hasilnya. Alhamdulillah. Iya itu take and give ya, jadi kita dapat ilmunya, nanti kita share ke yang lain. Betul. Nah kalau Bu Ica gimana? Kenapa ambil di sini? Kenapa tidak ke Jogja lagi? Iya nih, kalau dari Padang kan di Padang, kalau Bu Erni sama Bu In kan emang sudah di Batam lama kan. Kenapa nih kok bisa merantau ke Batam? Iya itu kayak salah satu hal yang kesal sih ya. Jangan jodohnya di sini. Iya, benar. Saya belum ketemu loh Bu. Sabar. Saya juga ketemu jodoh di Batam Bu. Jodoh udah dekat. Jodoh dekat Nagoya katanya. Pasar jodoh, cari aja ya Bu. Gimana? Kok bisa sampai merantau ke Batam ini? Jadi orang tua memang di Batam, orang tua sama keluarga kakek ada di sini. Gitu. Jadi sayanya yang kuliah ke Padang. Berarti emang besar di sini? Enggak besar di sini, tamat SMA kelas 3, mama sama abah itu pindah ke Batam. Adik-adik langsung sekolah di sini. Jadi mereka kecil sampai sekolah di sini. Berarti semua. besar di Padang. Oh gitu. Jadi pas waktu di Padang udah enak kan? Kalau di Padang enak ya Mbak? Enggak, saya aja nggak mau tinggal di Padang. Di Padang tuh kan nggak ada rumah makan Padang. Iya benar, nggak ada Bu. Ada yang Ampera aja. Ampera. Nah, jadi pas lagi asik ya. Kalau di zaman kami tuh, kalau di Padang kan kayak urang awak kita paling kenal lah, kita lah yang paling megangnya, kita rajanya di sana kayak gitu. Iya luar biasa. Nah, dari kampus itu udah ngajar di kampus dari mulai 2017 udah ngajar di kampus kan, gantiin dosen. Jadi itu ngajar bimbel sorenya sama prepare untuk LPDP. LPDP sama Mora Scholarship waktu itu. Nah, pas waktu bulan puasa tuh saya sudah selesai semua persiapannya. Udah dosennya yang pas waktu tuh yang bimbing saya di Padang tuh dia dapat Mora Scholarship S3 di Deakin University di Australia. Nah, jadi waktu tuh saya ngambil Amsterdam linguistik. Pengen banget waktu itu belajarnya yang menganalisa lah ini kayak mana sih, kenapa bisa cara ngomongnya gini yang kayak gitu. Jadi ambil Amsterdam linguistik, habis itu ditelepon sama dosennya, saya carikan supervisor di Australia asal kamu mau tukar pilihannya dari Amsterdam, dari Belanda ambil ke Australia. Jadi dengan menguatkan niat nih, karena katanya di mana-mana kita bahasa ibu itu bahasa utama. Jadi sekalipun itu kelasnya kelas internasional, pasti mereka bakal bawa Dutch, bahasa Belanda. Jadi kamu nanti bakal language barrier, kesusahan nanti berinteraksinya. Ya udah akhirnya saya ambil Australia dan udah selesai semua persiapannya, mau ambil tes IELTS itu tuh mau bayar hari itu juga dan berangkat ke Bali. Hari itu mau pesan tiketnya, saya telepon orang tua di sini. Ma, itu udah selesai ngurus persiapannya dan persiapannya itu udah oke semuanya, dan udah dapat supervisornya. Kan kalau beasiswa yang penting kita dapat supervisor itu udah aman. Beasiswanya paling apa ya, LOA ya namanya ya? LOA-nya sama supervisor yang bakal ngurusin kita. Jadi itu udah oke lah kayak gitu, tinggal berangkat. Terus telepon mama saya bilang kalau misalkan gimana? Terus ya habis itu dia bilang kalau mau lanjut ya lanjut, kalau mau pulang ya pulang. Bahasa ibu ngomong kayak gitu saya juga paham. Kalau mama saya suruh pulang, suruh ke Batam. Jadi dengan berat hati hari Rabu itu saya pesan tiketnya bukan ke Bali tapi ke Batam. Kan sama-sama B. Sesama B.
Iya, Sama pulau, sama-sama pulau kok. Yang satu pulau. pulau Bali, yang satu pulau Batam. Iya. Berarti di Batam udah berapa lama nih? Sejak lulus Sejak apa? lulus dari 2018 di sini, karena kemarin tuh kan Sedih ya? iya sedih banget. Aduh. Karena udah persiapan 1 tahun kan saya tamatnya tuh 3,5, punya niat kalau tamatnya cepat saya bakal bantu semua teman-teman yang kesusahan, dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk tamatnya lebih dulu, jadi bantuin teman 1 tahun full, memang bantu skripsi mereka semua. Nah pas udah oke dan beasiswanya juga gak ada dapat, mama bilangnya kayak gitu, udah saya pulang. Jadi dengan dongkol lah ini apply lamaran di Batam. Jadi kesal banget ya. Pas waktu itu ambil lamaran, semua aja yang di share tuh mama yang buat kan. Ya udah saya tinggal tulis masukin, dipanggil resign di hari pertama dong di Geraha Pena, resign di automobile karena nggak sesuai visi misinya. Habis itu lanjut di PT Petlight. Nah di situ saya bagian supervisor planner. Petlight ya? Dari planner itulah muncul kayaknya dari basic pendidikan ke industri itu jauh beda banget. Iya beda. Dan rekan-rekan saya itu semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Akhirnya udah mikir nih, kayak mana saya supaya bisa mengerti tentang manajemen. Terus ada teman bilang kuliah aja di Unrika kayak gitu. Malam-malam hari 1 minggu baru kerja di sana, langsung ke Unrika ketemu Mbak Wiris, langsung daftar. Oh berarti belum jadi di guru di SMKN. Oh gitu. Berarti sembari kuliah pindah ke SMK 5. Dari manajemen lah, kayak sadar nggak jiwa saya di sini nih, saya harus berhenti dari sini nih. Udah berhenti, akhirnya tuh saya dirikan tempat les berkat manajemen. Ya, berkat manajemen Unrika sama dosen-dosennya kasih support, kamu bisa loh kayak gitu. Oke, baik, luar biasa, punya pengalaman masing-masing kenapa bisa menjadi guru, apalagi kayak itu tadi ya, guru itu nggak cuman di sekolah, di mana aja bisa menjadi guru. Baik, sesuai tema kita nih, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini adalah tantangan yang sangat besar bagi guru. Bagaimana sih kita memberikan atau menyampaikan dan mendampingi siswa-siswa kita nih biar kembali ke jalan yang lurus gitu ya Bu. Betul. Nah, jadi apa sih tantangan sekarang ibu-ibu di tengah pandemi saat ini? Tapi sekarang udah mulai sekolah lagi ya Bu? Sudah mulai. Kalau di Batam sendiri sih alhamdulillah sudah hampir 2,5 bulan ya. Iya, udah setengah Kita bulan. mulai PTMT terbatas. Kalau tantangannya itu kan gini Mbak, kalau untuk saya berbicara anak SD ya. Kalau untuk anak SD apalagi dengan kurikulum kita kan bentukan karakter ya. Kalau untuk anak SD itu memang harus konkret, harus real. Sedangkan ketika daring itu kan sesuatu yang abstrak. Bagaimana kita membentuk karakter mereka kalau itu via daring? Iya, betul. Karena mereka butuh role model. Siapa modelnya? Modelnya ya orang-orang dewasa yang ada di sekitar dia. Baik itu orang tua, ibu dan ayah mereka, maupun ketika di sekolah itu adalah guru mereka. Nah, kadang itu nggak sinkronnya gini. Ketika kita sebelum pandemi kita sudah membiasakan anak misal pagi untuk kebiasaan sholat duha, terus kemudian ketika pandemi, sebelum pandemi itu kan guru ikut sholat duha nih ceritanya. Iya. Nah, ketika pandemi, pembelajaran daring yang terjadi adalah hampir sebagian besar orang tua itu hanya memerintah anaknya, meminta tidak anaknya untuk sholat, mendampingi ya, tapi tidak mendampingi atau tidak memberi contoh. Itu bagi anak ya mohon maaf ya. Dan anak itu butuh contoh konkret. Mungkin saja ketika disuruh sholat duha atau disuruh belajar tanpa didampingi oleh orang tua, dia akan melakukan, tapi melakukannya dengan berat hati karena takut sana sholat gitu beda dengan ayo kita sholat gitu ya Bu. Sangat beda. Mereka dalam hati kecilnya tuh pasti berontak. Alah mama nyuruh aku belajar, nyuruh aku sholat, tapi mama sendiri main HP. Tuh. Nonton sinetron. Iya, sulit sih proses pembentukan karakter, yang mana karakter itu adalah kebiasaan baik yang itu dilakukan setiap hari sehingga membentuk jadi pribadi dia. Iya itu tadi makanya guru itu nggak bisa sembarangan juga ya Bu. Apalagi orang tua di rumah yang tadi saya sampaikan ya, kalau memang tidak mampu berikan secara maksimal ke sekolah. Justru pandemi ini adalah mengembalikan esensi bahwasannya mendidik anak itu adalah tugas utama orang tua. Betul. Guru di sekolah itu sebenarnya partner.
Betul. Berbicara partner kan berbicara sinergi nih. Iya. Ya, nah sinergi kedua pihak antara orang tua di rumah dengan guru di sekolah, itulah yang kalau sinergi itu dapat dilakukan dengan baik, terbentuklah apa yang kita inginkan, mendidik anak kita sehingga dia menjadi berkepribadian yang baik dan berkarakter yang baik. Baik. Nah, iya. Betul sekali. Sebenarnya untuk kita sebagai orang tua ya, sebagai saya memang tantangan terberat itu ya itu contoh. Jadi istilahnya tuh seperti kaca ya, Bu. Betul. Ya, Ibu. Apa yang kita kasih ya mereka bakal nyontoh balik gitu. Kayak misalnya saya terlambat gitu. Yang terlambat kan Ibu, bukan saya. Gitu sih tadi ceritanya. Saya benar-benar oh iya saya yang terlambat. Saya bilang gitu. Kenapa yang saya yang disalahin gitu sih katanya. Iya benar-benar betul. Kemudian kalau menurut Bu In, apa sih tantangan Bu In sekarang apa di sekolah gitu yang berat itu seperti apa? Kalau sekarang sih tantangan terberat itu adalah bagaimana mengembalikan karakter anak-anak tadi. Kalau kemarin misalnya di rumah itu yang benar umum Madrasatul Ula ya, Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Kemudian orang tua adalah sebagai pendidik utama mereka. Tetapi dikarenakan kesibukan orang tua, ada yang bekerja, kemudian anak-anak itu hanya ketika tidak punya pengasuh maka dia akan dididik oleh kakaknya, oleh adiknya, oleh saudara-saudaranya yang lain gitu. Nah, kemudian ketika dia tidak punya saudara yang menjaga di rumah, dia pasti juga akan keluar rumah. Nah, ketika dia keluar rumah inilah kesempatan anak-anak itu buat menjadikan pergaulannya menjadi tidak bagus. Itu yang dialami oleh sebagian anak-anak sekarang. Perubahan karakter yang tadinya mereka berada di lingkungan sekolah, setiap ucapannya dijaga, perbuatannya dijaga, apalagi di SDIT itu ya. Dari datang sampai pulang itu ada SOP yang mengatur bagaimana karakter mereka, sampai bahkan mau ke kamar mandi itu ada SOP-nya. Kemudian ketika sekarang ternyata HP ini adalah benda ajaib yang bisa merubah karakter mereka. Dan kita juga menemukan ya beberapa ternyata anak-anak itu memiliki grup-grup WhatsApp ya, dan isinya itu Masya Allah Subhanallah ya, kita juga sempat membuka ya bahasa-bahasa yang digunakan itu, misalnya ada 5 kalimat. Kalau kemarin tuh ada terkenal anjir ya, kata-kata itu, bahasa itu juga menjadi bahasa biasa sekarang. Kalau di Batam itu yang sering saya temuin anak sekolah tuh BODOH itu ya Bu. Ya Allah, saya sampai misalnya kalau ketemu di jalan lagi ngobrol, kenapa namanya udah ganti? Saya bilang gitu, ditegur langsung, namanya udah ganti ya, jadi itu. Manggil nama temannya tuh pasti menyebutkan BODOH itu kan. Nah, dan itu menjadi PR terbesar kita saat ini, mengembalikan bagaimana anak-anak itu agar terjaga kembali lisannya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Sesaat mereka terdiam, tapi ketika kembali lagi ke lingkungan luar rumah, kemudian muncul. Tapi kita tidak boleh bosan. Harus terus menerus kita mengucapkan kalimat-kalimat itu sehingga menjadi baik kembali, tidak 100% seperti dulu ya, minimal sekarang itulah PR terbesar kami, mengembalikan akhlak-akhlak, kemudian kalimat-kalimat yang kita keluarkan dari lisan. Jadi tantangannya semakin berat ya. Karena pengaruh ini, karena sempat 1 tahun setengah, lumayan lama sih itu. Ketika di rumah diisi dengan pembelajaran yang baik oleh orang tuanya, maka bagus yang mereka dapatkan. Tapi ketika di rumah tuh mereka ditinggal kerja, kemudian dibiarkan los bermain, nongkrong sana sini, maka balik ke sekolah, habit itu dibawanya masuk ke dalam sekolah. Semoga masih bisa diperbaiki. Amin. Iya. Kalau SMA mungkin beda lagi nih tingkatannya, karena apalagi kalau SD itu kan misalnya anaknya masih bisa masih takut gitu ya. Kalau SMA kan merasa sudah dewasa gitu. Lu tahu apa sih gitu kan jadinya. Apa sih tantangan terberat buat Ica? Kalau di sekolah itu ya selain dari karakter tadi ya, yang ibunya udah jelas, minat. Apalagi SMK ya, mereka tuh nggak punya minat untuk belajar. Yang penting sekolah, tujuan sekolah dapat uang. Lebih parahnya itu kalau nggak sekolah nggak dapat jajan. Nah itu tugas terberat guru yang membantu mereka untuk punya niat belajar. Yang mereka tuh ngeblank, apalagi udah lama di rumah nggak belajar sama sekali, mata pelajarannya nggak ada yang dapat sama sekali. Jadi tugas guru tuh benar-benar membangkit niat mereka untuk belajar. Kayak mana kelas itu menjadi menarik. Ketika kelasnya monoton, mereka bakal dapatnya 0.
datang udah pulang gitu aja, ditanya nggak apa-apa. Jadi tantangan guru kalau di SMK Kayak nggak ada motivasi gitu nggak ya. ada. Iya. Jadi guru Sulit masuk ya. kasih motivasi dulu, merepet dulu, marah, kasih motivasi. Tapi biasanya kalau guru bahasa Inggris kan memang harus interaktif ya. Kayak mana buat kelas tuh supaya mereka tuh ngerasa, wih aku harus tahu nih belajarnya, enak nih belajarnya. Nah, itu yang harus Gitu. dimunculkan sama guru. Iya, apalagi kalau misalnya yang ngajar tuh masih muda ya. Kalau karena pengalaman saya dosen, kalau di mengajar di kampus itu beda gitu. Mereka tuh kayak ya udah, kalau dia takut nilainya nggak keluar gitu. Kalau guru kan nggak, jadi istilahnya juga nanti ibunya juga nggak tega gitu Karena kan. jadinya luas Iya, gitu jadi ya. ya itu tantangan yang sangat sulit sih menurut saya. Iya. Bagaimana sih kita mengembalikan yang pertama Kemudian juga ada ini juga ya, contoh kan jadi menteri itu nggak harus sekolah tinggi. Ya, kata-kata itu yang membuat mereka kayak Salah juga nggak harus satunya, belajar. nggak harus Jadi belajar. orang pintar pun nggak harus belajar. Yang Oke. penting bisa mengelola HP, ya berinvestasi di HP gitu kata mereka. Nah, baliklah kita sebagai Iya, guru itu. mengingatkan mereka. makanya guru ini punya peran. Saya sekarang ya itu ya, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa sampai saat ini, apalagi dengan ada pandemi Iya. seperti ini. Apa ya, kita tuh bukan terbebani sih, punya beban yang berat ya di pundak untuk mengembalikan gimana sih generasi Indonesia kembali ke jalan yang lurus tadi ya Bu. Iya. Iya, kemudian itu tadi masalah pandemi ya sekarang yang disoroti. Dan selain itu sebelum pandemi gimana nih anak-anak Indonesia? Punya apa kendalanya? Mungkin nggak sesulit sebelum pandemi ya Bu? Tidak sih. Tidak Kalau ya? sebelum pandemi ya paling yaitu tadi, ketika kendala itu lebih kepada yang tadi awal saya sampaikan, berhubungan dengan SDM. Perbedaan gap generation antara kami pelaku yang- kebijakan dengan guru yang seusia Bu Ica Bu ini. Ica. Kemudian, nah gimana itu memotivasinya Bu? Kalau memotivasinya mau nggak mau kan kita setelah mengidentifikasikan, kita tahu nih permasalahan di lapangan seperti ini gitu. Guru-guru kita usia muda ya. Nah, mau nggak mau ya saya harus mengupgrade diri saya supaya saya nyambung dengan bahasa mereka gitu loh. Harus lebih ya upgrade dalam hal IT gitu. Kalau dulu kan kita enak ada operator atau ada tata usaha yang minta tolong dong bikin ini. Nah, sekarang sudah nggak lagi, semua harus bisa deh. Ya, harus dengan teknologi itu harus familiar. Masa kalah sama gurunya, masa kalah sama bahkan murid itu bisa jadi lebih pandai muridnya daripada kita generasi old lah. Enggak deng, salah Buin, kita kan generasi muda ya Bu. Generasi muda. Umur masih 17. Iya. Pengalamannya yang 30 Bu. motivasi. Iya, kalau kan beda ya antara gimana pembawaan senior ya saya nyebutnya ya. Senior apa gimana nih? Orang tua. Iya. Orang tua. Guru senior. Guru senior. Berarti kurang lebih udah berapa lama sih Bu Iin dan Bu Erni jadi guru? Kalau saya itu mulai tahun 2007 ya resminya ya. 2007 sampai sekarang lah. 2007. 14 tahunan ya. Baru 14 tahun. Baru 14 tahun. Kalau Bu Iin Sama kurang lebih kurang lebih. dari lebih tahun 2008-2006. Ya. Iya, kurang lebih sama. Jadi kita Tapi di SD ya Bu, maksudnya nggak pernah coba. Saya mungkin pernah di TK. Justru berangkat dari kita TK. memulai karita dari TK. Nah, TK. Jadi awalnya itu kan gini, ketika waktu itu di Astra, terus kemudian diajak nikah, diajak nikah. Ketemu jodoh ya Bu. Ketemu jodoh sudah dekat Bu Ica, dekat Nagoya. Itulah kemudian kita memutuskan resign untuk fokus di rumah tangga. Biasa kerja, sukanya kosong gitu, terasa ada yang aneh gitu ya. Terus ada tawaran waktu itu honor bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris di Panau, di SD Negeri Panau. Nah, alhamdulillah kemudian Allah, saya hamil, mau nggak mau, ya udahlah, memutuskan untuk Stop dulu. berhenti dulu. Sampai kemudian waktu zaman dulu itu internet belum seperti sekarang ya. Saya masih ingat dulu tahun 98, 99 saya hamil itu, untuk gimana ya ini, kita belum pernah punya pengalaman, punya
anak dia bagaimana nanti pingin tahu perkembangan Iya. janin gitu ya, mulai tahun dia di dalam kandungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus semester pertama, terus semester kedua, bagaimana perkembangannya. Waktu itu saya ingat, kebetulan saya hobi baca, saya itu langganan majalah Nakita sama Ayah Bunda. Ya dulu anak kita ya. Ya, Nakita sama Ayah Bunda belum Kelihatan lah, ada. Googling itu enggak. Dulu Harus majalah baca. tabloid masih Iya, laku ya, tabloid. Nah, disitulah kemudian dapat informasi tips-tips bagaimana mendidik anak. Kok kemudian timbul ketertarikan, kok menyukai dunia anak. Yang awalnya saya itu nggak suka dengan anak, itu nggak suka. Setelah baca tabloid kok terasa pakai, oh gini ya, oh anak usia segini tipsnya seperti ini, seperti ini. Akhirnya kemudian ketika Allah anugerahkan 3 anak, dan alhamdulillah saya sedikit punya ilmu. Nah, terus kemudian ketika anak saya sudah usia sekolah, ada tawaran mengajar di Al-Muhajirin Dotamana. Dianggap ya anak Bu Erni ini berani-berani dan cerdas-cerdas. Gimana sih tipsnya gitu? Dimulai dari situ ya. Nah, terus kemudian ada tawaran untuk bergabung di Al-Muhajirin Dotamana. Waktu itu menjadi guru TK, Bu. Oh, guru TK. Jadi Tantangannya lebih berat guru TK. harus motorik kayak Tapi semua guru TK itu explore. bahagia. Bahagia. itu dia. Iya, guru TK itu nggak pernah marah. TK nggak Ingat pernah nggak marah. cerita ya, kesan pertama saya ngajar guru TK pas tahun hari pertama sekolah, ada anak yang nanya, waktu itu presidennya Pak SBY ya. Saya Masih lupa. Pak SBY ya, Pak Masih SBY ya. 2006. Ditanya sama si anak tersebut, Bu, itu suami ibu ya? Saya kalau ketemu. Jadi foto presiden, si anak tersebut nanya, itu suami ibu ya? Itu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman biasa. Pasti punya starting awal itu punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Iya. Apalagi Bu Ica nih, Bu Ica ya, Bu Ica di Ica. SMA digoda ya. Tapi di Ah, itu kelas nggak tandanya Oh, nggak berani ya. Biasanya pengalaman juga ya, ke anak SMP dan SMA itu lebih menyukai guru yang masih muda. Kenapa? Karena jiwa mereka itu Sampai kurang cocok lebih gitu ya, cocok, Bu? iya, seperti itu. Nah, kalau TK itu sebenarnya tuh cocoknya tuh yang sudah usia kita ya. Cuman kendalanya kita motorik fisiknya yang Gampang. sudah agak ini. Tapi Anak susah. sekarang ini yang luar biasanya itu anak-anak yang baru tamat yang jadi guru-guru, mulai jadi guru ya. Itu saya lihat semangatnya memang udah luar biasa mereka. Kemudian secara belajarnya itu sudah kekinian segala macam. Jadi memang kita yang tua ini benar tadi banyak mengupgrade diri sehingga kita tuh bisa sejajar dengan Yang muda. Yang Usia muda. Oke, Seperti sahabat itu. Undrika. Jadi ini emang menarik sekali ya. Kita bicara tentang guru, gimana pengalaman kita, bagaimana sih cara kita memotivasi, kemudian apa pengalaman terbaik nih? Bu Ica dulu deh. pengalaman terbaik selama jadi guru. Iya, sampai jadi guru. Itu jadi guru yang kalau guru menetap baru mulai dari Januari ini. Berarti baru ya? Baru ya. Kalau Sudah mau guru-guru setahun. berpindah-pindah itu dari 2016. Hmm. Selama jadi guru tuh kalau ditanya pengalaman mungkin nulis ya. Hmm. Menulis sambil menjadi guru. Dan kemarin tuh juga sempat ikut pertukaran pemuda, pertukaran guru ya, pertukaran Guru. gitu. Disitulah kalau jadi guru waktu kita bisa luang ya. Enggak kalau di PT kan di stuck. Kamu berangkat jam segini pulangnya malam, nah kayak gitu. Kalau jadi guru ada punya free time. Jadi kalau ditanya pengalaman terbaik selama jadi guru, saya bisa nulis sambil jadi guru. Terus juga yang pasti itu sholat duha sama ngaji siang itu bisa selama jadi guru ini. Luar biasa. Masya Berarti untuk Allah. memperbaiki diri ya. Masya Allah. Jadi, Kalau Bu In gimana? Kalau saya pengalaman menjadi yang paling berkesan menjadi guru itu adalah menjadi teman curhat anak-anak SMP maupun SMA seperti itu. Anak-anak SD kelas 5, 6 SMA. Jadi kita di situ belajar bagaimana menjadi teman mereka ketika mereka memasuki usia akil balik. Karena terkadang usia itu adalah usia rawan Iya. yang tidak semua orang tua juga aware dengan usia anak tersebut. Nah, dan pada saat itu ketika mereka bercerita tentang bagaimana pengalaman-pengalaman mereka, keseharian mereka, itu bisa meneteskan air mata buat saya pribadi, bahkan ketika duduk bersama anak-anak, karena ternyata memang
perhatian sebagai orang tua itulah yang mereka butuhkan ketika masa-masa itu. Harus ada namanya tuh pendampingan. Iya, Pendampingan, iya, didampingi dengan baik. Mungkin itu ya yang berkesan buat saya. Bu Erni. Sama sih, seperti yang Bu Ica sama Bu Iin sampaikan, adalah pengamalan yang terbaik itu adalah ketika kita bisa mengarahkan orang-orang yang berada di sekitar kita menjadi ya tadi ke arah yang lebih baik. Itu pengalaman yang luar biasa, dan itulah yang mungkin mengantarkan kayak khususnya di sekolah kami itu kan memang ada target ya, ada capaian tujuan yang memang harus dicapai. Seperti contoh lah, kemudian terbit buku kemarin tuh di pandemi selama 1,5 tahun tuh kami dapat menerbitkan 2 buku anak dan 7 buku guru. Itulah yang produktif kemudian hikmahnya juga gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kami kemas menjadi best practice. Kemudian saya ikut yang apresiasi yang diadakan Kemendikbud, dan alhamdulillah termasuk 20 yang lolos ke Jakarta. Dan akhirnya ya itu tadi, selama 6 hari bertemu dengan rekan-rekan yang luar biasa, terus kemudian sampai berjumpa dengan Mas Menteri. Dan yang lebih lucu lagi ketika di acara itu nonton Gigi sama siapa Niji itu, yang lain pada jinggak-jinggak, saya ya senyum aja. Yes, itu bukan dunia saya gitu. Tapi saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa selama 6 hari di Jakarta. Pengalaman luar biasa. Ya, intinya tuh ketika kita memberikan satu hal dan bermanfaat untuk orang lain, Betul. kita jadi orang yang bermanfaat, berguna Betul. rasanya. Oke, baik. Ini pengalaman yang sangat luar biasa bertemu dengan ibu-ibu guru cantik ya. Sekali lagi selamat Hari Guru buat Terima ibu-ibu kasih. semua. Selamat guru juga. Iya. Selamat hari guru, hari buat hari kita dosen semua. ya. Iya, Hari Dosen. Tetap berkarya ya ibu-ibu, Siap, tetap siap. semangat, tetap sehat Insya semua. Allah. Baik, kita tutup sekian podcast Unrika TV episode hari. Terima kasih kepada guest spesial kita hari ini. Buat sahabat Unrika, selamat Hari Guru. Apalagi banyak juga nih yang guru-guru juga nih anak sahabat Unrika kita. Baik, sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Salam Unrika TV. Salam.